Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Siti Rahmawati dengan NIM 2206655 dari kelas IPA 4B. Di sini saya akan menjelaskan metode penafsiran Al-Quran, yaitu tafsir Muqarran. Sebelum melangkah lebih jauh dan mengupas tuntas tentang tafsir Muqarran, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang adanya penafsiran dari zaman sebelum Nabi. Check it out. Di dalam Al-Quran terdapat dokumen-dokumen historis yang merekam kondisi sosio-ekonomi, religius, ideologis, politis, dan budaya dari peradaban umat manusia sampai abad ke-7 Masehi. Namun pada saat yang sama menawarkan hasanah petunjuk dan tata aturan tindakan bagi umat manusia yang ingin hidup di bawah naungan dan yang mencari makna kehidupan di dalamnya. Maka pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran melalui penafsiran-penafsiran mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat, menjamin istilah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Quran. Hidup untuk segala zaman dan berbagai aspek kehidupan manusia, Al-Quran merupakan kitab suci yang terbuka atau open-ended untuk dipahami dan ditafsirkan dan ditakwilkan dalam perspektif metode tafsir maupun perspektif dimensi-dimensi atau tema-tema kehidupan. Dari sinilah muncul ilmu-ilmu untuk mengkaji Al-Quran. Dari berbagai aspeknya, baik itu asbabun nuzul, filologi, tradisi, dan substansi, termasuk di dalamnya ilmu tafsir. Berkembanglah ilmu-ilmu tafsir dari para mufassir dalam berbagai ragam dan coraknya yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu tafsir bil maksur, tafsir bil ra'i, dan tafsir maudhu'i. Dari ketiga kategori tersebut, kemudian berkembang lagi metode-metode tafsir yang merupakan pecahan dari masing-masing atau gabungan dari 2 atau 3 di antaranya, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode maudhu'i, dan metode Muqarran. Kita akan bahas tentang tafsir Muqarran. Metode Muqarran menurut Abdul Al-Hayy Al-Farabi adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengkaji, meneliti, membandingkan dapat sejumlah penafsir atau mufassir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun khalaf atau menggunakan tafsir bil ra'i maupun bil maksur. Di samping itu, tafsir Muqarran digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Al-Quran tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang secara lahiriahnya itu berbeda. Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa di antara mereka ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya. Ada ruang lingkup tafsir Muqarran. Ruang lingkup tafsir Muqarran ada 3. Yang pertama, membandingkan ayat-ayat Al-Quran antara yang satu dan yang lainnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam 2 masalah yang berbeda atau lebih, atau juga dalam satu masalah yang sama atau yang diduga sama. Misalnya, menurut Quraisy mempraktekkan penggunaan metode Muqarran dengan membandingkan 2 ayat yang mirip secara redaksional, yaitu ayat 126 surat Ali Imran dengan ayat 10 surat Al-Anfal. Kan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW yang secara lahiriahnya tampak bertentangan. Yang ketiga, membandingkan antara pendapat ulama-ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran, misalnya membandingkan penafsiran yang bercorak tafsir ahkam dengan penafsiran yang bercorak tafsir adab al-ijtimai terhadap ayat yang sama. Mengupas lebih jauh tentang apa itu tafsir Muqarran dan apa saja ruang lingkup dari tafsir Muqarran, selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari tafsir Muqarran itu sendiri. Untuk kelebihannya, yang memberikan wawasan yang relatif lebih luas. Mufassir yang melibatkan diri pada penafsiran metode ini akan berjumpa dengan mufassir lain yang dengan pandangan mereka sendiri itu akan berbeda dengan apa yang dipahami dengan pembanding lain, sehingga akan memperkaya wawasan
si mufasir tersebut. Yang kedua, membuka diri untuk selalu bersikap toleran. Terbukanya wawasan mufasir otomatis akan membuatnya bisa memaklumi perbedaan sehingga muncul sikap toleran atas perbedaan ilmu tersebut. Yang ketiga, membuat mufasir bisa lebih berhati-hati. Nah, belantara penafsiran dan pendapat yang begitu luas disertai dengan latar belakang yang berbeda, membuat penafsir lebih hati-hati dan objektif dalam melakukan analisa dan menjatuhkan pilihannya. Untuk kekurangannya, kurang cocok untuk dipahami bagi pemula. Memaksa seorang pemula untuk memasuki ruang penuh perbedaan pendapat akan berakibat bukan memperkaya dan memperluas wawasannya, tetapi malah akan membingungkan. Yang kedua, kurang cocok untuk memecahkan masalah kontemporer, di mana masa yang serba kompleks dan membutuhkan pemecahan yang cepat juga tepat. Metode Muqarron kurang cocok karena ia lebih menekankan pada perbandingan, sehingga ia bisa memperlambat atau membuka makna yang sebenarnya dengan relevannya zaman. Yang ketiga, menimbulkan kesan pengulangan pendapat para mufasir. Kemampuan penafsir yang hanya sampai pada membandingkan beberapa pendapat dan tidak menampilkan pendapat yang lebih baik membuat metode ini lebih bersifat pengulangan dari pendapat-pendapat ulama klasik. Urgensi dan manfaat dari tafsir Muqarron. Seorang mufasir dapat menggali hikmah yang terkandung di balik variasi redaksi ayat, atau dengan kata lain yang lebih tepat, menguras kandungan pengertian-pengertian ayat yang barangkali terlewatkan oleh metode lain, sehingga membuat manusia semakin sadar bahwa komposisi ayat itu tidak ada yang dibuat secara sembarangan, apalagi untuk mengatakan bertentangan. Di sisi lain, dapat juga mendemonstrasikan kecanggihan Al-Quran dari segi redaksional. Fenomena ini mendorong para mufasir untuk mengadakan penelitian dan penghayatan terhadap ayat-ayat yang secara redaksional memiliki kesamaan. Dengan begitu akan tampak jelas kontekstualisasi kandungan ayat Al-Quran tersebut, karena dalam hal ini akan efektif menepis anggapan bahwa Tuhan sudah kehabisan kosakata dalam melengkapi ajaran Qur'ani, atau mungkin beberapa ayat yang dianggap cenderung membosankan karena terkesan diulang-ulang. Tak satu pun ayat yang tersia-sia karena satu persatunya mengandung hikmah yang perlu dibedah dan diteliti spesifikasinya. Oleh itu, tidak terlalu berlebihan jika kiranya dinyatakan bahwa mendekati Al-Quran dari dimensi model atau metode tafsir ini akan menambah keteguhan iman seseorang serta akan menguatkan kreativitas bertafakur. Simpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa metode tafsir Muqarron antar ayat merupakan salah satu cara menafsirkan ayat Al-Quran yang spesifikasinya terfokus pada upaya menganalisis ayat-ayat yang beredaksi mirip atau sama baik dalam satu kasus atau berbeda. Langkah yang perlu ditempuh oleh seorang mufasir dengan metode semacam ini sekurang-kurangnya yang pertama, identifikasi dan inventarisasi ayat-ayat Al-Quran yang beredaksi sama atau mirip. Yang kedua, komparasi ayat-ayat tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Dan yang ketiga, analisis perbedaan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian melakukan penafsiran. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.